pengetahuanku sesuai dengan ajaran kitab kami ya untuk semua orang, bukan hanya untuk Bani Berarti Israel. Yesus salah. Harusnya Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh manusia. Harusnya bilang gitu. Tapi dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, setelah dia datang, banyak orang, ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kita yang di luar Bani Israel bisa saja mengklaim karena ucapan Yesus itu. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bisa kita masuk ke situ, tetapi apakah cakupan bahasa Yesus itu juga untuk kita atau bukan? Nah, kita perlu pendalaman materi terhadap misi kedatangan Yesus itu sendiri. Karena saya dikagetkan dengan dalil Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Nah, ini dalam pemikiran saya, yang diusir ini adalah mereka yang mengklaim pengikut Yesus dikarenakan salah mentafsirkan pengakuan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran hidup, tidak ada seorang pun. Seorang di sini mereka libatkan diri mereka, padahal seorang yang dimaksud adalah Bani Israel saja. Maka Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Padahal tiap harinya mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Nah, dari sanalah saya menyimpulkan bahwa saudara-saudara kami Kristen ini akan diusir karena Yesus memang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Begitu abangku. Karena konsep yang kedua, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan. Nah, Kristen di luar daripada Bani Israel tidak menjadikan Yesus jalan, tapi menjadikan Yesus sebagai tujuan, dituhankannya Yesus itu. Nah, itulah makanya ku bilang, diusir karena melakukan kejahatan. Yesus tidak mengenalnya. Sudah Yesus tidak mengenalnya, berbuat pula kejahatan. Apa kejahatannya? Sudahlah mereka bukan untuk Yesus, Yesus dituhankan pula sama mereka. Artinya gini Bang Juma. Silakan Bang. Ya, ini menurut pemahaman saya pula ya kan. Silakan. Ya, manusia yang ada di dunia ini pasti ada yang jahat, ada yang baik. Nah, jadi kan maksud tujuan daripada Yesus di sini menunggu kedatangannya yang kedua kali. Artinya manusia yang jahat itu masih ditunggu oleh Yesus untuk bertobat supaya kembali kepada jalan yang benar. Oleh siapa? Oleh Yesus menurut ajaran kami itu Bang itu. Oke, baik Bang, karena saya belajar Bible, kenapa Yesus datang kedua kalinya? Karena Yesus akan menjadi hakim. Kenapa dia diberi kuasa untuk menjadi hakim? Karena dia manusia. Itu. Karena dia manusia, maka Tuhan memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Saudara Elsa Sukran. Seperti itu. Nah, lalu ketika Yesusnya itu datang ke bumi, dia mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel, aku hanya untuk Bani Israel. Segala firman yang aku sampaikan kepada kalian untuk membuktikan aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 17 nomor 8. Aku datang dan akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim. Pola penghakimanku adalah Yohanes 12 nomor 48. Apa itu? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Itulah perkataan yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakim nanti adalah perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus melakukan penginjilan. Bukan perkataan orang-orang lain seperti Paulus, bukan. Tapi perkataan Yesus. Nah, seluruh perkataan Yesus
ketika ia datang, saat ia datang, dia hanya mengatakan dirinya rasul, utusan Tuhan. Tidak pernah dia mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak pernah. Tapi akulah utusan Tuhan untuk kaumku, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Dia datang kedua kalinya nanti menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena adanya orang-orang di luar ajarannya yang mendudukkan dia sebagai Tuhan selain daripada Bapa Elohim. Makanya Yesus merasa malu. Loh, saya kok waktu di bumi 33 tahun tidak pernah terkontaminasi ajaran saya dengan ajaran pagan. Tidak pernah ajaran saya itu Trimurti, Tritunggal, Trinitas. Tidak pernah saya membatalkan Torah. Kok ini ada orang mengatasnamakan namaku, menjual-jual namaku, tetapi perilaku yang mereka lakukan perintah manusia. Maka dia turun untuk menghakimi. Di dalam Al-Quran itu tercatat di dalam surah Ali Imran Al-Ma'idah ayat 116-117. Wa isqalallahu ya Isa anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajak manusia, mengajarkan mereka, membimbing mereka untuk menuhankan dirimu, menyembah dirimu selain daripada aku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan aku. Aku hanya mengajarkan mereka ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu seruan Yesus tuh di dalam kitab Markus 12 nomor 29. Bagaimana Yesus menyuruh kaumnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Makanya dia turun kedua kalinya untuk menyatakan di depan Tuhan, bukan aku yang mengajarkan mereka ini, bukan. Ada yang mengajarkan mereka memakai namaku untuk menuhankan diriku, sementara Tuhan itu adalah yang mengutusku, bukan aku yang Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 nomor 2223 itu, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menyembah aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan, itu hanya Kristen. Berarti yang diusir nanti oleh Yesus adalah Kristen. Itulah tujuannya dia datang untuk yang kedua kali. Untuk mensucikan nama dia di hadapan Tuhannya. Seperti itu, Bang. Yalah, kalau memang begitu juga pemahaman Bang Juma, Siap, bahkan kan Bang Juma. siap Bang, siap. Betul sebaliknya, kalau pemahaman Abang dengan saya berbeda, ya mari kita saling menghargai perbedaan, ya, Bang. Betul, Bang, betul. Benar sekali, betul sekali. Oke, Abang masih ada yang ingin disampaikan? Ini Bang yang mau saya sampaikan satu lagi. Siap. Ada juga pernah saya baca di kitab kami di Wahyu, Iya. akan datang nanti pengabar Injil, yaitu tentang 144.000 orang ke seluruh dunia mengabarkan kebenaran. Jadi yang 144.000 ini udah dipastikan nanti akan masuk ke surga. Tapi Iya. setelah kita pahami lebih jauh lagi, ternyata masih selain dari 144.000 orang yang penginjil ini, akan banyak juga seperti pasiran di laut akan masuk surga. Setelah pemikiran saya, Bang, yang ada pernah saya baca di kitab Wahyu kami. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang data 144 ini, itu adalah Bani Israel, Bang. Bani Israel yang sudah termaterai untuk masuk surga, gitu. Itu bukan non Israel. Ya. Jadi di dalam kitab Wahyu itu menerangkan bahwa yang termaterai di sana adalah Bani Israel. Adapun yang seperti pasir di pantai yang akan masuk surga juga itu adalah mereka yang percaya sesuai dengan pengakuan Yesusnya.
di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau rasulkan, yang Engkau utuskan. Nah, itu iman umat Islam, Bang. Itu iman kami. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Nah, jadi kami memaknai kitab Wahyu 13 itu adalah bahwa setelah yang terakhir datang, dialah nanti yang pertama. Maksudnya umat terakhir yang datang, dialah yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena Yesus sendiri membuka kunci. Diterangkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Hidup kekal itu kan yang kita kejar. Bukan kematian kekal, tapi hidup kekal. Nah, hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Nah, itu iman Islam. Kalau saudara kami Kristen, mohon maaf, memang orang Kristen ketika ditanya siapa Yesus itu, oh dia adalah rasul, dia adalah utusan Tuhan. Tapi prakteknya di gereja mereka menuhankan Yesus. Itulah yang dimaksud kemudian bahwasanya mengusir, melakukan kejahatan karena memakai nama Yesus tapi tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Itu pemahaman saya, Bang. Jadi kata kuncinya menurut kami umat Islam, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua. Yang pertama, mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Isa, Eloah Yakub, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Elohim untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu saya tidak temukan di Kristen. Kristen memang mengakui Yesus itu utusan Tuhan, tapi embel-embelnya ada, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di situ errornya. Karena lain di mulut, lain di praktek. Sementara Yesus dengan mudah sekali memberikan resep, konsep, kunci, rahasia masuk surga itu apa? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Dan itu iman Islam. Begitu, Bang, silakan. Pokoknya Bang Juma, saya mengimani bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat kami. Oke, silakan, Bang, itu hak Abang. Ya, Bang. Silakan. Ada lagi? Udah cukup Bang Juma. Oke. Makasih atas kesempatan yang diberikan ke saya, udah mengingatkan saya. Siap, Salam siap. damai Bang Iya. Juma ya. Sama-sama, Bang, sama-sama. Ya, Bang, salam hormat, Salam Bang. kenal. Iya, Bang, makasih. Dinda Dio, boleh naik dulu, Dinda. Saya mau asar dulu, Dinda. Jadi teman-teman sekalian, kita menghargai ketika saudara kita Kristen mengatakan juru selamatnya adalah Yesus. Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Kita hargai itu. Itu full. Itu full. Alhamdulillah. Bang Handi, Masya Allah, Barakallah Fik. Bila izin wal faizin, Adinda semuanya kumpul di sini dulu. Saya mau ibadah. Saya bernarasi 2 menit, Insya Allah. Jadi ketika saudara kita mengatakan juru selamat mereka itu adalah Yesus Kristus, kita hargai. Kita hargai, kita tidak boleh mengganggu gugat itu. Tetapi sebagai apologet Islam harus paham bahwa memang ada selain Yesus anak Maria yang memakai nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang ini, apakah mengajarkan ajaran Elohim? Tentu tidak. Apakah mengajarkan ajaran Yesus anak Maria? Tentu tidak. Yesus yang palsu sudah pasti mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus asli. Karena itu sudah dinubuatkan Yesus dalam Matius 24. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, Lukas 21 nomor 8, endingnya di data nomor 12-nya. Apa kata Yesus di situ? Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus, bergelar Kristus. Tuh, jadi kalau saudara kita ada yang mengatakan juru selamatku adalah Yesus Kristus, sederhana kita mendeteksi itu. Yesus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya.
Yesus yang mana yang mengajarkan makan babi? Yesus yang mana yang mengajarkan kemudian tidak bersunat? Yesus yang mana yang mengajarkan meninggalkan hukum Taurat? Yesus yang mana yang mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan kemudian ibadah minggu? Yesus yang mana itu? Kalau Yesus anak Maria, no. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu semua. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku Lukas. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan kekristenan. Titik. Maka kalau saudara kita mengatakan saya pengikut Yesus, silakan. Tapi ingat, menurut Yesus anak Maria ada Yesus palsu. Nah, untuk mendeteksi itu tengok, Yesus ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, apakah dia Kristen? Apakah dia makan babi? Apakah dia ibadah minggu? Apakah dia tidak bersunat? Apakah dia menyembah Yesus? Apakah dia mengajarkan Tritunggal? Apakah dia mengajarkan kemudian merasulkan Paulus? Dan lihat kelakuan saudara kita Kristen hari ini yang mengaku pengikut Kristus. Apakah sama dengan kelakuan Yesus ketika datang sebagai anak Maria? Tidak sama. Yesus ke sinagoge, Yesus yang satu mengajak pengikutnya masuk ke gereja. Jadi itu adalah 2 Yesus yang berbeda. Saya kira begitu sementara. Saya ibadah, saya sholat asar sebentar aja. Karena tamu sudah mulai berkurang ya. Jadi nggak terlalu lama saya ibadah. Silakan Adinda dan juga akan aku lanjutkan visi misi kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Teman-teman jangan kemana-mana. Saya hanya sejenak ibadah saja dulu. Yang di YouTube dan yang di TikTok silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar jika Anda sebentar. Lanjut. Iya. Saya di sini ada Kandio juga nih. Iya. Saya setuju tuh dengan Oteng yang tadi. Mereka mengatakan Yesus juru selamatnya. Ya silakan saja. Kalau Yesus juru selamat Anda itu yang pernah disalib, terus kemudian menurut Paulus terkutuk di tiang salib, dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit. Ya kalau itu juru selamat Anda silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau Yesus anak Maria itu tertulis di Matius 15:24, ya Banyu mau udah jelaskan tadi, khusus untuk Bani Israel, menyebut bangsa. Kan dia ngertilah Bani artinya apa ya, kan dia ya bangsa. Jadi Yesus itu khusus bangsa Israel saja, bukan untuk orang Indonesia. Itu ya. Jadi ada 2 memang di sini. Tapi silakan memilih teman-teman. Kalau memilih bolehlah. Mau yang untuk Bani Israel saja atau mau yang keluar dari kubur. Karena Yesus juga berpesan, Banyu udah baca, bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu itu yang memakai namaku. Banyak memakai namaku, Anda bermujizat demi nama dia, mengusir setan demi nama dia, dan seterusnya. Terus sekaligus Yesus Anda anggap Tuhan. Silakan saja. Di sini nggak ada pemaksaan. Ini mencerdaskan saja, saling sharing, berdata, tidak ada hujat-hujatan, saling menghormati satu sama lain. Itulah kami sebagai seorang Muslim di sini. Hanya memberitahukan tanpa dikurang, tanpa ditambah, berdasarkan data dan berakal dan masuk akal. Itu kan dia. Silakan, ada tamu. Giliran ada antum lagi yang berbicara, saya standby. Boleh Ya, bahas itu bang, temanya bang? Ya silakan abang. Itu temanya apa itu, ulangan berapa? Ulangan 18 udah pernah baca belum bang? Udah. Iya silakan ditanggapi bang. Ya menurut saya sih itu emang Yesus yang dibangkitkan. Baca dulu bang. Bukan masalah bangkit di sini bang, ini nubuatan, bukan masalah kebangkitan. Abang belum baca kayaknya nih. Apa perlu dibantu bacain? Boleh. Ya gitu dong. Artinya belum Anda baca kok kebangkitan, bukan. Dibaca dulu bang datanya Ya. Bang Niki. Anda bacalah lebih mengerti. Kalau saya yang baca nanti dipelintir lagi nanti. Ulangan 18 ya. Ya 18 silakan.
Itu kan tentang janji Tuhan kepada Musa untuk membangkitkan seorang nabi di antara bangsa Israel serupa dengan Musa. Benar nggak? Yes. Ya, berarti nabi yang dimaksud siapa, Bang? Tuhan Yesus. Hai? Kok Ini jadi bukan Tuhan? Tuhan. Nabi bukan Tuhan, Bang. Nabi itu tertulis sebenarnya, Bang. Seorang nabi, Ya. bukan seorang Tuhan. Benar, Yesus itu utusan. Dia kan- Utusan. Oke. Ya. Kalau Yesus baik, kalau Yesus utusan, siapa yang mengutus dia? Sang Bapa. Sang Bapa. Sang Bapa itu Tuhan bukan? Sang Bapa itu Nah, Tuhan segalanya. Tuhan segalanya. Iya, Yesus yang diutus menjadi utusan itu Tuhan juga. Tuhan atau Tuan. Berarti dua Tuhanmu. Pengertiannya Tuhan. Berarti dua Tuhanmu. Jadi Yesus Satu. itu berbohong. Satu. Satu lah. Tadi kau bilang Bapak Tuhan. Kemudian Bapak ini mengutus Yesus Tuhan dan itu kan Yesus ini. pengertiannya. Tunggu Sebentar, dulu. sebentar. Kalau Tuhan Tadi- itu kan tadi- Tuhan tadi Bang Mike satu bilang, semua. Ya, Mana lah ngerti Yesus itu huruf besar huruf kecil. Kau itu permainan LAI itu abangku. Sekarang ketika kau mengatakan Bapak itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus, kemudian kau katakan Ya. Yesus yang diutus juga adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan, betul? satu lah. Loh kok satu? Tadi kau bilang Yesus Tuhan juga karena dia diutus. Kok Yesus Tuhan? Tuhan. Oh Yesus bukan. Oh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya, karena dia kan Oke mantap. secara naluri kan ya. Ya ada berarti apa? Dilahirkan ke dunia. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, dia Tuhan. Sekarang gue tanya, abang Tuhannya siapa? Tuhannya Bapak Oh Tuhanmu Bapa, bukan Yesus ya yang Tuhanmu ya? menyatakan dirinya dalam Yesus. Hei, Tuhanmu Yesus atau Bapa? Bapak. Bapa. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, betul? Tuhan. Iya. Jangan diulang-ulang bang. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, betul? Kau bukan Yesus. Hai. Oke, aku ganti. Berarti Tuhanmu Yesus. Iya. Ya. Terus Bapa tadi Tuhannya siapa? Bapak itu menyatakan dirinya dalam Yesus. Bapak menyatakan diri dalam Yesus. Berarti Yesus Ya. bohong. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus bohong di sini. Benar. Kok benar? Tadi kau bilang Bapak itu Nggak ada yang salah. Ayat menjadi itu. Yesus. Loh. Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengatakan Allah yang benar itu satu-satunya. Dan dia Iya, itu adalah sama utusan. Bapak. Ya, dia bukan Tuhan. Iya, itu sebagai karena dia dilahirkan sebagai utusan, benar. Dilahirkan sebagai utusan. Ya, Dia Yesus dilahirkan sebagai utusan. firman. Kok bawa lagi Pak Firman? Pak Firman lagi jual bakso itu. Jangan kau bawa Firman lah. Berarti Yesus diutus sebagai Firman. Yesus itu diutus membawakan firman. Yesus diutus membawakan Firman. Ya, Firman siapa yang dia bawa, Bang? firman Bapak. Firman Bapa. Berarti yang mengutus Yesus adalah Bapa, betul? Betul.
Betul. Berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus, yang Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus yang telah mengutus Yesus, betul? Betul, menyatakan dirinya dalam Yesus. Oke, berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Ulangan 18:18 ini yang dimaksud dengan nabi yang akan diutus itu bukan Yesus, betul? Yesus lah. Hai. Yesus nabi, bukan Tuhan. Kodratnya manusia. Nah, ini main kuadrat lagi dia. Ulangan 18:18 coba Bang baca. Kan Itu janji seorang Tuhan nabi atau seorang kepada Tuhan? Musa. Seorang Ya, Tuhan. janji Tuhan kepada Musa, seorang nabi akan Benar. kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Benar. Ah, berarti nabi yang Seperti Musa, dijanjikan ya? itu seperti Musa, betul? Betul. Oke, sama seperti Musa, betul? Betul. Oke. Nabi yang dimaksud Yesus, betul? Betul. Oke, berarti Musa juga Tuhan, sama seperti Yesus, betul? Nabi lah. Statusnya kan nabi. Kok berubah lagi? Karena Yesus kan dibangkitkan itu sebagai utusan kan, dibilang. Sebentar. Kau jangan pelangak pelongo begitulah, Bang Mike. Kau sudah besar pun masih pelangak pelongo. Tadi Lah, kita sudah abang jangan kunci. muter-muter lah. Nabi yang diutus itu yang sama seperti Musa itu adalah Yesus, betul? Betul. Ah, berarti Yesus itu nabi atau Tuhan? Utusan. Utusan. Berarti Ya, dia bukan betul. Tuhan, betul? Di dalam dunia ya dia. Hei, apa lagi nih? Muter Benar lagi kau? lah. Karena dia kan Kita lahir ulang. ke dunia. Iya, berarti Benar, Yesus sebagai bukan Tuhan kan? utusan. Ah, karena Yesus ini sama seperti Musa. Yesus ini sama Samanya? seperti Musa. Ya, dia nabi Samanya? kan tadi sudah Ulangan 18 nomor 18. Tadi kau bilang itu Yesus. Ya kesamaannya dalam hal apa dulu? Sama dalam Sama-sama hal manusia. dia. Ya, sama-sama manusia, sama-sama Ya. utusan, sama-sama bukan Tuhan, betul? Benar. Tapi beda. Nah, apa? Tapi ada yang beda. Apanya yang beda? Kalau Yesus mau membawa firman langsung. Firman Membawa itu firman sendiri. langsung. Ah, kalau Musa Kalau Musa diberikan. diberikan, berarti nggak sama Musa sama Yesus. Kalau kodrat sama. Kok kodrat pula dibahasnya, jangan lari ke kodrat. Tadi masalah Iyalah, firman tadi. sama utusan kan. Berarti dalam hal itu sama atau nggak sama? Kalau secara manusia sama. Cuma Sama. Berarti benar nih, lu Ulangan 18:18. Dah, selesai. lah selesainya. Berarti Yesus fix, ya berarti Yesus fix bukan Tuhan, dia adalah utusan, dia adalah seorang nabi sama seperti Musa, betul? Benar, utusan. Ah, mantap. Oke lah. Dari sang bapak. Mantap lah sudah ya. Jadi Tapi begitu ada ya teman-teman perbedaan. ya. Apa? Tapi ada bedanya. Kok tambah-tambah pula itu ayatnya. Ulangan 18:18 sama seperti engkau ini. Cuman ya kau? Ya, Kok cuman- pula beda. Beda. Bantah Bibel. Kau bantah Bibel Sekarang- lagi. Bantah Bibel. Sekarang posisinya Musa itu Kau bantah dikasih lagi hukum Bibelmu. Ulangan Kau bantah. 18:18. Ulangan 18. Kau baca lah itu di situ. Kau buka nggak itu di situ ayatnya? Buka. Apa katanya di situ? Seperti engkau ini atau beda? Seperti Musa dalam konteks Seperti manusia. Musa. Seperti Musa kan? Ada bedanya nggak? Iya. Ada bedanya Kalau nggak? secara fisik sama. Cuma Enggak, bukan itu Bedanya pertanyaan adalah- saya. Ada bedanya nggak di sini Tuhannya Musa mengatakan, Elohimnya Musa itu mengatakan dia akan mengutus, kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, wahai Musa.
Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, firman itu dalam Dan mulut. ia- Kalau Musa, Sebentar, tunggu sebentar. dulu Pak. Dan ia akan Firman sebentar. itu. Belum habis bacanya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sekarang kutanya dulu kau. Yesus itu dia mengatakan apa yang diperintah atau dia yang memerintah? Dia mengatakan apa yang diperintahkan. Nah, sekarang Musa. Musa ini Nah. mengatakan apa yang diperintah atau dia yang memerintah? Gini, sekarang saya tanya. Gini. Yesus kan, Mutar lagi. itu tadi kan Bapak udah Mati baca lah kau. kan, aku akan menaruh firmanku dalam. Iya sama, Nabi Musa pun begitu. Beda, Musa itu Dia membawa dapat firman. Apakah Musa itu ditaruh di dalam mulutnya? Ya Nabi Musa itu berfirman dengan firman Tuhan. Dia mengucapkan Ya, sesuatu yang Musa itu dapat difirmankan firman dari kepadanya. mana? Kenapa? Musa itu dapat firman dari mana? Ya dari firman Tuhan lah, Bang. Cuman Tuhan datang kan? Harganya berapa lah? 10.000. Oh iya, emang satu ya? Tuhan datang kepada Musa kan? Memberikannya. intinya Tuhan punya Tuhan, Musa punya Tuhan nggak? Musa punya, cuman firman itu loh. Oke. Cara menyampaikan Ya, oke. firman itu ke Musa melalui apa? Iya. Terserah melalui apa? Melalui firman kah, Nggak berbicara bisa langsung terserah kah? dong. Yang jelas enggak, iya. Intinya Musa punya Tuhan, betul? Benar, tapi firman itu Musa oke. dapat firman itu dari Baik, mana baik. gitu. Kalau cara benar, mendapatkannya. sebentar. Kita jangan keluar kemana-mana konteks Ulangan 18:18. Kalau benar itu Musa punya Tuhan sebagaimana yang kau akui tadi, dan kau telah menyatakan, kamu menyatakan bahwa Yesus Ulangan 18:18 di situ Nabi yang dimaksud adalah Yesus. Berarti Yesus Benar. itu sama seperti Musa. Kalau Musa punya Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan enggak? Kodratnya manusia ya. Enggak dijawabnya. Capek kodratnya manusia. aku ulangi pertanyaannya, kau Kalau enggak sebagai jawab. manusia iya, sama seperti Musa. Kalau Yesus, sebentar. Kalau Yesus yang dimaksud dalam Ulangan 18:18, berarti dia sama dengan Musa, betul? Cara Betul? manusia sama. Oke. Musa punya Tuhan, Yesus punya Tuhan enggak? Punya. Yesus punya Tuhan, teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang enggak, Alhamdulillah sekarang hadaka bihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kau petunjuk dengan hal Sekarang ini. gini loh, Berarti saya tanya. berarti Yesus punya Tuhan. Kenapa kau tuhankan Yesus? Kenapa Janganlah kau enggak bolak-balik tuhankan dulu Tuhan lah. Yesus? Muter Yesus Musa. Sekarang saya tanya, bagaimana Ulangan cara Tuhan 18:18. menyampaikan firman-Nya ke Musa? Ulangan 18:18 ini kita bahas. Jangan kemana-mana. Kalau sudah fix ini Ulangan 18:18, baru kau tanya yang Cara lain. manusia iya, tapi cara ilahi beda lah. Oh, berarti beda. Berarti Ulangan 18:18 Beda. ini kita ganti ayatnya. Ada kata beda di situ? Coba kau baca, ada kata beda nggak di situ? Nggak ada. Nah, nggak ada. Berarti kau tambah-tambahi. Beda dalam menyampaikan firman Allah. Itu kau tambahin kan? Oh, tambahin. Itu coba kau nama baca cara ayatnya. berpikir. Cara berpikir tertulis nggak itu di Bibelmu? Ulangan 18:18. Terus saya boleh nanya, Boleh, selesaikan dulu ini, Bos. Selesaikan dulu. Kalau Selesaikan Ulangan gimana? 18:18 Nabi yang dijanjikan oleh Tuhannya Musa di situ adalah Yesus, berarti fix. benar. Yesus adalah seorang nabi dan dia punya Tuhan. Tuhan itulah yang Utusan. mengutus Yesus. Benar. Iya kan? Ya, Nah, kalau sekarang saya kalau Yesus punya sekarang Tuhan, gini. sebentar. Sedikit lagi. Kalau Yesus punya Tuhan, kenapa kau tuhankan Yesus? Kenapa kau nggak tuhankan Tuhannya Yesus? Gimana Jawab. saya bisa Di gemetar dia. Bapak itu kan Ya, gimana, terangan gimana? tak terhampiri. Apa gimana? Gimana Bang? Karena Bapak itu kan terangan tak terhampiri. Bapak itu adalah apa? Terangan tak terhampiri.
Terang yang tak terhampiri. Ya, Tuhan nggak itu terang yang tak terhampiri? Nah, manusia bisa nggak tanpa kekudusan melihat Bapa? Saya gituin. Ya, Bisa nggak? tidak bisa melihatnya. Nah, cara melihatnya gimana? Ya kalau nggak bisa dilihat, ya nggak bisa dilihat lah. Bisa lah. Dia kan menyatakan dirinya Oh, melalui bisa. Yesus. No, bisa. Kau bilang bisa, Yesus bilang nggak bisa. Kau ini nggak pernah baca Bible ya kau. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus ngomong nggak bisa kau lihat, nggak pernah kau lihat. Kau pula yang bilang lihat. Siapa yang ngajarin kau? Nah, terus ada ayatnya lagi kan, aku dan Bapak adalah satu. Lari lagi dia, aku dan Bapak adalah kalau satu. baca Satu ayat apa di jangan situ? motong. Kalau Kristen awam bisa. Buka Bapak mana ini. yang mana aku potong? Yohanes 5. Coba dibuka. Yohanes 5:37 buka. Ada nggak yang aku potong di situ? Yang mana yang aku potong? Coba kita buktikan. Kau yang pembohong atau aku yang pembohong? Yohanes 5:37 yang mana yang aku potong? Coba dibuka. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku baca terjemahan baru dari LAI. Yang mana yang aku potong? Coba. Terus Yohanes 10 ayat 30 gimana bunyinya? Jangan kemana-mana kau. Yang mana Jangan yang memang potong, kau jawab kalau dulu baca tuh. ayat itu nggak bisa satu-satu Pak, menafsirkan sendiri. Tadi dia tuduh aku motong-motong. Sekarang dia lihat sendiri nggak ada yang kupotong. Dia tuduh lagi aku. Cemana ya kau? Yohanes 10 ayat 30 gimana bunyinya? Nah, Yohanes 10 dibaca. Yohanes 10:30 baca. Aku dan Bapak adalah satu. Konteksnya gimana kalau? Terus? Ya coba singkapin gimana itu. Ya. Kau yang bawa ayatnya, silakan kau berdalil dulu. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Nah, iya udah. Satu apa di situ? Ya udah gimana? Satu apa di situ? Satu kesatuan lah. Satu kesatuan. Berarti yang terkutuk di kayu salib itu Bapak. Apa? Bingung. Satu kesatuan toh? Betul? Itu kan ininya, jasmaninya. Bahas lagi jasmani. Apalagi yang kau bahas tadi, kau bilang satu kesatuan. Aku dan Bapak adalah satu. Kutanya kau, ku konfirmasi. Satu apa di situ, Ya. abangku? Kau bilang satu kesatuan. Oke, satu kesatuan. Berarti yang mati terkutuk di kayu salib itu Bapak juga, betul? Jasmaninya, bukan Bapak. Mana tertulis jasmani di Yohanes 10:30 itu? Nggak ada tertulis jasmani di situ. Ini kau tambah-tambahi. Tambah-tambahin gimana? Makanya cara berpikir itu loh Pak. Kok cara berpikir pula orang yang tertulis? Jangan kau pikir-pikir sendiri. Itu jasmaninya. Nah, di mana tertulis jasmani di situ? Yohanes 10:30 itu. Yesus itu kan mengajarkan perumpamaan. Ada perumpamaan lagi. Kemana-mana aja kau ini. Aku baca dalil yang tertulis di Bibelmu. Kau ngarang-ngarang kau dari tadi, nggak ada dalilnya. Ngarang-ngarang gimana? Nah, tadi kan kita sudah baca. Sekarang kau lari. Yohanes 5:37 sudah ku baca tadi. Kau bilang tadi Bapak bisa terlihat. Aku bilang enggak. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong begitu di Yohanes 5:37. Terus kau lari lagi. Ke Karena Yohanes dia kan 10:30. menyatakan dirinya. Ya, kau lari ke Yohanes 10:30 toh. Iya, menyatakan dirinya. Yohanes 10:30 itu di mana tertulis jasmani di situ? Ada nggak tertulis jasmani? Mana ada jasmani. Nah, kalau nggak ada kenapa kau tambah ada? Yohanes 10:30 kan menceritakan tentang Bapa di dalamnya Yesus. Bapak dalam Yesus, berarti yang mati di kayu salib Bapak juga. Menyatakan.
muter-muter. Sekarang Ulangan 18:18 ini, Nabi yang dimaksud di situ Yesus atau bukan? Yesus. Yesus. Ya udah fix. Berarti Yesus di situ sama seperti Musa, sama-sama nabi, bukan Tuhan, betul? Benar. Ya udah, selesai. Terima kasih. Boleh saya jawab lagi? Karena cara menyampaikannya firman, disitulah bedanya Yesus. Tadi kau bilang sama. Kalau kau bilang nggak Sama sama, secara jasmani sama. Cuma kan terus? Gak sama. Cuman Sama, cara cuman nggak sama menyampaikan gitu. firman itu beda. Sekarang saya tanya, Iya, Musa oke, itu disampaikan. Oke, berarti Ulangan 18:18 Nabi yang dimaksud itu bukan Yesus, betul? Yesus lah. Ah, Yesus. Sama nggak dia di situ? Yesus Saya sama Musa bilang sama nggak? cara menyampaikan firman. Ada nggak tertulis cara menyampaikan firmannya nggak sama? Ada tertulis di situ? Nah, kok nambah-nambahin, bos? Enggak. Kau nggak bisa Menyampaikan diskusi. firman. Kau nggak bisa diskusi by data. Kau suka-suka mau ngomong, nggak ada datanya. Nggak usah saya buka-buka data. Nah, kalau nggak bisa buka data, turun di bawah, jangan naik sini. Kalau kau nggak bisa berdiskusi by data, kau turun di bawah. Loh, yang motor itu kau, bukan aku. Kalau udah kau nggak jawab, bisa kan? diskusi by, ya kalau kau nggak bisa diskusi by data, kau turun di bawah. Nah, sekarang kan saya bertanya. Kepala bapak mula banyak kali kau cengkolekmu. Gimana ya kau? Tinggal kau jawab, itu sama apa enggak? Kalau kau katakan sama, ada konsekuensinya. Kalau kau katakan enggak, ada konsekuensinya. Aku ikut ke situ. Kau mau lari kemana pun aku ikut. Tetap ujung-ujungnya Yesus bukan Tuhan. Kan begitu logikanya. Kalau Nabi yang dimaksud dalam Ulangan 18:18 adalah Yesus, sama seperti Musa, ya udah fix. Berarti Yesus bukan Tuhan. Gugur keimananmu. Kalau kau katakan Ulangan 18:18 di situ bukan Yesus, kalau begitu siapa yang dimaksud di situ? Kalau bukan Yesus, siapa Nabi yang dimaksud? Ya kau maju kena, mundur pun kena. Ya, next. Udah 16 tahun. Ya, Ini lagi teman-teman. ini anak tadi ini bingung dia. Mana Bingung dia kan dah. mana Tuhan, mana Tuhan. Kalau Yesus itu sama dengan Nabi Musa, berarti Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Yesus itu sama. Jadi Yesus itu bertuhan, karena Nabi Musa juga bertuhan. Nah, mantap Itu. sekali. Sebenarnya di situ aja tadi. Jadi kalau ada Oten di sini nekat mengatakan, Ya, itu kanda yuk, lapak oplosan silahkan naik. Ada Iya. kanda lapak oplosan katanya lawan Iya, Ki. aku katanya. Naik aja naik. Iya, Kalau silakan semua naik, kita ada, turun. Bang Zuma sudah ada, silakan kami turun. ya, Ya, naik, saya naik, simpulkan, lapak oplosan. saya simpulkan dulu. Kalau Ulangan 18:18 ada Oten mengatakan Nabi Musa itu atau Nubuatan 18:18 adalah Yesus, is okay. Kita pegang kata-katanya, artinya Nabi Musa dengan Yesus Tuhannya sama. Jadi Yesus bertuhan. Itu sih dari saya. Kita dibawa lagi Banyuma ya, masih lanjut. Terima kasih Ya, Kandaku, silakan, Kandaku. Adindaku. Masya Allah, luar biasa antum berdua. Sehat terus, panjang umur, sukses selalu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya di backup sama abang dan adinda saya terkait dengan tema ini. Saya rasa teman-teman Kristen akan semakin sulit ya mengajarkan Bible kepada umat Islam, dikarenakan umat Islam lebih mendalami Bible, lebih paham Bible itu sendiri daripada saudara kita Kristen. Untuk itulah banyak yang jatuh cinta dengan Islam meskipun mereka belum menyatakan diri masuk Islam.
Tapi paling tidak dengan adanya materi-materi seperti ini, maka orang akan semakin mendekati ya kebenaran dengan pola akal, bukan cuma doktrin, bukan cuma dogma ikut-ikutan keluarga. Halo saudara Lapak Paplosan, selamat sore. Selamat sore Bang. Sore juga Bang. Dari mana? Katolik, Protestan Abang ini? Protestan Bang. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema. Silakan. Gini, pertama saya mau kasih rule dulu ya, aturan ya. Kita ini diskusi ya. Jadi apapun Iya. yang ada dalam pemikiran kita jangan dihujat, jangan ditertawakan. Baik, baik Bang, baik. Baik. Karena di ruangan ini, di room ini, yang berkuasa itu kan kalian. Nanti di saat kita menyampaikan kata yang benar, jangan di-mute. Kalaupun pemikiran kita berbeda, jangan ditertawakan, jangan diledek, jangan dihujat. Karena kita bicara tentang iman kita. Oke, baik, baik. Itu dulu rule-nya ya. Siap, siap. Jadi gini, kita harus bijak. Anda kan ustadz ya, ustadz itu harus bijak ya. Teman-teman yang lain juga kayak Dio Pratama itu harus bijak. Jangan menghujat-hujat, Lanjut. jangan mentolol-tololkan orang. Itu dulu rule-nya ya. Oke, Kita oke, diskusi. lanjut Bang, lanjut. Perkara kepercayaan Siap. berbeda itu jangan emosi. Oke. Oke, Baik, Bang, terima baik. kasih. Jadi begini, tadi yang saya dengar pembicaraan ulangan 18 tadi, saya akan Iya. membangkitkan nabi kan gitu ya. Jadi Siap. pertanyaannya, siapakah nabi ini? Iya. Lalu kita jawab, sebagai Kristen kita mengimani nabi yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus. Lah, persamaan dia dengan Musa adalah Musa membawa rakyat Israel, bangsa Israel dari Mesir. Setelah bangsa Mesir mendapatkan tulah-tulah dari Tuhan. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung mereka. Di mana bangsa Israel selamat karena atas perintah Tuhan melalui Musa, mereka mengorbankan adalah domba. Darahnya dioleskan kepada tiang pintu sehingga roh Tuhan melayang-layang di sekitar mereka, tidak membunuh anak-anak mereka. Jadi begitu. Jadi darah domba itu adalah sebagai korban keselamatan. Begitu. Lalu Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kan begitu, 40 tahun mereka di padang. Jadi artinya Musa sih sebagai penyelamat mereka karena Musa berhasil membawa mereka keluar. Dan persamaannya dengan Yesus adalah Yesus pun menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa dengan cara menjadi korban keselamatan di kayu salib. Dan tolong yang ini jangan diketawain, ini iman kita. Mau Anda percaya nggak percaya, ya begitulah teman-teman Islam. Dan kita tidak memaksa Islam untuk percaya. Ini adalah iman Kristen. Ya, jadi Tuhan Yesus. Jadi kalian jangan marah, jangan tersinggung, jangan aneh, jangan tidak terima kalau orang Kristen menganggap Tuhan itu Yesus adalah Tuhan. Biarkan saja. Kenapa kalian emosi? Kenapa kalian ikut campur? Boleh ikut campur, boleh dengar, tapi jangan menyelah atau mengejek. Karena setahu kita Yesus juga ada di Al-Quran. Setidaknya Al-Quran itu mengetahui Yesus, bahwa Yesus itu eksis, pernah ada di dunia. Gitu loh Bang. Jadi gini Bang, kenapa saya juga dulu sebenarnya tidak percaya dengan Yesus dulu. Tetapi di saat teman saya yang Muslim berkata Yesus itu ada loh di Al-Quran, dan dia akan datang ke bumi sebagai hakim. Lalu dengan begitu saya menjadi percaya bahwa ternyata Yesus itu eksis. Yang saya dulu tidak percaya, benar nggak sih, ada nggak sih manusia ini, makhluk ini ada dulu pernah ada? Ternyata Al-Quran itu ada menjelaskannya, dan bahkan menyebutnya sebagai Mesias, sebagai hakim. Makanya umat Kristen memiliki imam kepercayaan, yaitu pertama percaya kepada Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi. Kedua, percaya kepada Yesus Kristus dan akan turun ke bumi untuk menjadi hakim. Dan ketiga, kepercayaan kepada Roh Kudus. Itu menjadi kepercayaan iman orang Kristen. Seperti itu Bang. Jadi saya mohon teman-teman kita yang Islam, kalaupun tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, yang kita sebut Tuhan, jangan diledekin, jangan panas gitu loh, jangan emosi.
Karena apa? Karena kita pun yang Kristen tidak pernah ngeledekin agama-agama Islam. Tidak pernah. Kita menghargai, menghormati Nabi Muhammad, sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah ada tertulis di Alkitab. Namun kita tetap menghargai Muhammad. Seperti itu loh, Bang. Oke, baik. Terima kasih atas paparan saudara. Role-nya tadi saya sudah mendengarkan. Izinkan saya juga menjelaskan role yang harus dijalankan di dalam dialog kita ini. Bahwasanya ketika ada kelucuan, jangan Anda kemudian membatasi, mensetir orang untuk tidak tertawa. Kalau memang lucu, tawa. Kalau sedih, terharu. Kalau perlu, nangis. Karena ini dialog. Jadi jangan bawa tendensi perasaan ketika orang berdialog. Karena dialog yang dibangun berdasarkan dalil dan logika, itu akan menghantarkan forum ini akan menjadi elegan. Saat kita harus tertawa, yuk mari kita tertawa bareng. Pada saat kita tegang, mari kita tegang bersama. Supaya diskusi ini bisa memberikan sebuah nilai yang edukatif. Saya kira begitu, Bang. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Musa, Yesus sama, kisi yang Anda ambil di sana adalah sama-sama menyelamatkan kaumnya. Sayangnya Yesus tidak menyelamatkan kaumnya. Yang diselamatkan Yesus itu adalah kaum lain di luar kaumnya. Perbedaan mendasar itu di situ. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Yesus tidak menyelamatkan kaumnya, malah menyelamatkan orang lain gitu. Bahkan Musa mampu menyelamatkan dirinya sendiri secara individu yang diutus oleh Elohim kepada Bani Israel dan juga peruntukan kepada Fir'aun. Musa bisa menyelamatkan diri. Yesus tak sanggup menyelamatkan dirinya, malah dia mati, Bang. Oke. Nah, jadi Ini saya jawab, Bang? belum, sedikit lagi. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah nabi yang sama seperti Musa, tolong yang sama dong. Jangan justru yang ada ketidaksamaan. Harus sama. Kalau dia sama seperti Nabi Musa, maka Yesus harus 100% nabi, 100% bukan Tuhan. Sama Musa. Musa 100% nabi, Musa 100% bukan Tuhan. Harus sama, Bang. Jangan kita mengangkat Yesus tapi ternyata nggak sama. Itu namanya kita paksakologi. Begitu, abangku. Silakan. Termute, Bang, termute. Silakan dibuka. Silakan. Iya, silakan. Oke. Begini, Bang. Iya. Ya, kita diskusi ya. Oke. Siap. Jadi tadi Abang bilang Yesus itu tadi apa, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yesus memang terlahir ke bumi untuk menjadi kurban keselamatan, Bang. Berarti tidak Itu sama Musa. cawan yang harus dipegang. Berarti tidak sama dengan Musa. Iya, Yesus. Gimana? Berarti nggak sama dengan Musa, Bang. Bentar. Satu poin ya. Jangan dilawan dulu. Jangan benar saya. Iya, saya cuma Jadi mengatakan kalau saya poin bilang itu. tidak sama, bukan berarti manusianya ya, Bang, ya, bentuknya bukannya. Secara tugas tadi saya sebutkan dan Abang tadi mengakuinya. Tadi Musa sudah membawa keluar bangsa Israel. Lalu Yesus juga berhasil membawa manusia bangsa untuk menjadi selamat. Sebagai korban keselamatan. Itu persamaannya, Bang. Selesai sampai Musa korban nggak? Bang, yang saya sebut di sini adalah Musa menyelamatkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Selamat ya. Ya, sudah dua, Bang ya. Dari dua fungsi. Dan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan dirinya. Di situ persamaan bagi kita, Bang. Ya, Musa menyelamatkan kaumnya apakah dengan menjadi korban? Betul. Korban itulah apa dia? Kepercayaan kita. Musa. Kan kita sudah bikin peraturan, jangan dibantah ya. Ini iman kita. Kalaupun tidak terima jangan dibantah, diamkan saja. Bukan. Kita bertanya, apakah Musa menjadi korban sebagaimana Yesus menjadi korban? Musa ini korban apa maksudnya? Loh, tadi Anda katanya nabi yang sama seperti Musa, Yesus. Anda lupa? Benar, jangan lupa ketawa. ya? Yang saya bilang sama ini sama-sama mengeluarkan, Bang.
Jangan Musa Anda ya. mengeluarkan bangsa Israel, selesai di situ. Ya, Yesus tidak mengeluarkan bangsa Israel. Bukan masalah mengeluarkan. Jadi Berarti Yesus tidak sama. sama-sama menyelamatkan. Berarti nggak sama. Jadi gini aja, mau abang bilang sama nggak sama terserah dah. Ya, Saya kita selesai di jangan, situ, oke? saudara, Nah, sekarang saya lanjutkan. kita jangan diskusi yang tidak berbobot. Kita berdiskusi yang harus bermartabat, berbobot, elegan, terus Betul. kemudian Dan ilmiah. saya sudah kan sampaikan, gitu. cuman abang berputar-putar. Abang yang berputar kan, Musa tidak menjadi korban. Bentar, Yesus jangan diputar menjadi lagi ya. korban. Jangan Saya diputar simpulkan lagi. nih 2 poin. Musa menyelamatkan Bani Israel, Yesus tidak menyelamatkan Bani Israel. Musa tidak korban, Yesus korban. 2 hal yang Anda sampaikan ini adalah 2 hal yang berbeda. Dah, lanjut. Yang ketiga. Oke, terserah abang seperti itu. Tapi iman kita mengatakan mereka sama. Musa ya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, artinya menyelamatkan. Dan Yesus menjadi kurban dengan cara mengorbankan diri di kayu salib, menjadi juru selamat. Selesai bang, itu iman kita. Iya, Oke, silakan. gak usah dipertengkarkan. Iya. Selesai ya? Ya, Oke, yang ketiga. terima kasih. Apa tuh yang ketiga? Kan yang duanya yang tadi gagal, tapi Anda paksakan cocok. Ya nggak apa-apa. Saya mengatakan Oh, gagal. enggak, itu hanya memperjelas bang. Iya, Tidak saya ada lagi mengatakan tiga, dua-duanya seperti itu, gagal. sudah selesai. Anda mengimaninya tidak gagal. Terserah, itu iman Anda kan gitu. Nah, sekarang yang ketiga, Iya, kesamaan terserah. Yesus. Itu iman Kristen. Iya, silakan. Iman yang tidak sesuai dengan data. Silakan bang, silakan. Jadi terus yang kedua, tadi abang bicara tentang logika. Ya, Yang jadi ketiga iman nih, yang Kristen ketiga, ini, yang Bang, ketiga. apa tuh yang ketiga? Tadi kan yang pertama menyelamatkan kaumnya, Yesus tidak menyelamatkan kaumnya, gagal dia. Yang kedua, Musa tidak menjadi korban, Yesus menjadi korban. Dua-duanya ini tidak sama. Sekarang ada nggak yang ketiga yang ingin Anda sampaikan? Mana tahu bisa menolong iman Anda, silakan. Loh, kenapa? Oke. Saya ulang ya, Bang. Nggak ada satu, nggak ada kedua, nggak ada tiga ya. Ini ada satu, cukup ini aja. Oke? Musa Dua hal tadi itu sudah mengeluarkan gagal. bangsa Israel dari tanah Mesir. Yesus tidak. Udah? Yesus tidak. Dengar dulu, Bang, saya ngomong. Abang bermartabat kan? Iya, ini diskusi, Musa- ini TikTok. Iya benar, dengar dulu makanya saya bilang Ah. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dari perbudakan. Yesus tidak kan? Oke. Yesus menyelamatkan manusia. Bani Ya. Israel enggak? Jadi gini bang, Yesus itu menjadi korban keselamatan di kayu salib bagi semua bangsa. Bani Bagi Israel siapapun nggak? bangsa yang menerima. Bani Israel juga ya. Enggak ada Bani Israel. Bani Israel Terserah. diajar. Sabar. Semua Dengar saya bangsa, bang. Bang. Semua Dengarkan bangsa. saya saudara. Siapa Dengarkan orang? saya. Tidak ada Bani Israel diajarkan menyelamatkan diri mereka dengan mengorbankan tumbal manusia. Catat itu. Jadi gini bang, ini iman Kristen kita. Iya. Ya, kita percaya Yesus Gagal sebagai Yesus. korban keselamatan di kayu salib. Bagi ya. Kristen. Bagi Jangan Kristen. takut diskusi bang, jangan takut. Saya cuma Jangan meluruskan kok jadi takut. Jangan Yang takut takut, itu yang mukanya cuma separuh. Justru abang yang saya luruskan, abang nggak perlu meluruskan. Nggak. Oke, sekarang Abang nggak ada perlu nggak? meluruskan iman kita ini, saya sampaikan Ada iman kita tidak aja. Bani Israel diajarkan menebus kesalahan dosa dengan tumbal manusia? Ada nggak? Ada bang. Mana dalilnya? Tuhan, Yesus itu Mana menjadi dalilnya? korban keselamatan. Itu Kristen abangku. Saya Yang usah saya minta, sebut-sebut dalil kita. yang Ini saya masalah kepercayaan yang kita, saya Bang. katakan Bani Israel umatnya Nabi Musa, ada nggak mereka diajarkan oleh Kalau Elohim percaya dalil, Bang, menebus abang dosa? sudah lebih hafal. Menebus Abang dosa, udah lebih Bang. hebat. Saudara-saudara, ada nggak Bani Israel Jadi gini. diajarkan Elohim? Dengar dulu. Ada nggak Bani Israel diajarkan oleh Elohim menebus dosa dengan tumbal manusia? Ada nggak? Saya tidak perlu tahu itu bang. Oh ya Enggak. udah, gagal Saya lagi tidak perlu kan, tahu. gagal Yang lagi. saya tahu, yang diimani orang Kristen adalah Iya, saya tidak peduli Yesus dengan mati iman di kayu Anda. salib sebagai korban keselamatan. Ini kita lihat Bang. Itu aja. Yang dijanjikan Nabi sama seperti Musa itu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Maaf, orang Jepang bilang Oh, maaf. maaf Jadi lah gini. dek. Maaf lah Maaf. dek. Nabi Musa Semua dijanjikan, orang, bahkan sampean sendiri, kalau Saudara. menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Saudaraku. Anda akan menjadi Kristen. Itu aja. Itu ajaran Kristen. Ini kita masuk ke ulangan. Ulangan ini, Bang. Ulangan itu Tuhan menjanjikan seorang nabi kepada Bani Israel.
Yesus ternyata bukan untuk Bani Israel, tapi untuk Roma dan Yunani. Karena kenapa? Bani Israel tidak terima korban manusia. Yang menerima korban manusia itu hanya penyembah dewa Molok. Catat itu. Catat itu, Bang. Gagal, Yesus gagal. Ada lagi poin ketiga? Paksakologinya silakan, kalau ada lagi yang Anda ingin sampaikan. Paksakologi Musa sama seperti Yesus, silakan. Paksakologi umat Roma Yunani bahwa Yesus adalah sama Musa, silakan. Yang 2 poin udah gugur. Sekarang poin ketiga, ada nggak kesamaan Musa dengan Yesus? Silakan. Jadi terserah Abang, mau bilang Yesus itu bukan juru selamat atau apa, itu terserah kalian. Itulah kenapa kalian tidak percaya kepada Yesus dan cenderung malah mengejeknya. Jadi Juru saya berdoa semoga selamat, kalian itu saudara, bisa berubah. Yesus gitu. itu, Kita menerima Yesus sebagai juru selamat. saudara, Itu aja. Yesus itu Jadi saya berharap kalian nggak usah menghujat atau bagaimana. Jadi gitu loh. Yesus itu menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, percaya kerasulannya, bukan percaya kepada orang-orang yang mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dewa. Itu bukan ajaran Yesus. Aku dewa, sembahlah aku, itu bukan ajaran Yesus. Aku dewa yang turun ke bumi, mati untuk dosa manusia, itu bukan ajaran Yesus. Maaf. Orang yang selamat menerima Yesus, percaya Yesus adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Itu ajaran Yesus. Nah, silakan poin ketiga, nggak usah kemana-mana, Bang. Jangan bikin gerakan tambahan lagi. Silakan Anda tunjukkan kesamaan antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Yesus yang Anda tuhankan. Silakan. Saya ingin dengar. Kesamaannya itu aja udah. Oh, berarti tidak ada samanya. Udah. Udah. Berarti nggak ada Jadi kalau samanya kalian sedikit tidak mau pun. menerima Yesus sebagai Tuhan, ya udah nggak usah marah gitu loh. Nggak usah teriak-teriak orang Kristen. Kalau Yesus Tuhan, Musa kudu Tuhan, karena dia harus sama seperti Kalau Musa. kalian menganggap Yesus adalah Tuhan, maka kalian menjadi Kristen gitu Pak. Kalian akan diselamatkan. Bukan masalah Kristen atau bukan Kristen, ini masalah Nabi yang sama seperti Musa, Cak Ayu. Tolong diskusinya itu yang apa, yang sedikit mendapatkan nilai positif lah dari yang menonton kita. Saya sudah berikan. Ini Nabi yang sama seperti Musa, bukan Kristen atau tidak Kristen. Kristen itu kan penumpang gelap, bukan ajaran para nabi, kan gitu. Sekarang yang kita bahas ini, 600-700 tahun kemudian baru muncul, tapi tidak apa-apa. Ini ulangan. Kita mengatakan Kristen penumpang gelap karena Yesus tidak mengenal Kristen, Abang. Kalau Islam dikenal oleh Nabi Muhammad, udah selesai. Nabi Muhammad mengajarkan Islam, udah titik. Tapi Yesus tidak mengajarkan Kristen, itu masalahnya. Yesus tidak tahu apa itu Kristen. Yesus tidak tahu apa itu menebus dosa dengan darah manusia. Yesus tidak tahu siapa itu Paulus. Yesus tidak tahu apa itu gereja. Yesus tidak tahu apa itu ibadah minggu. Yesus tidak tahu apa itu Natalan. Ajaran Yesus itu tidak ada bau-bau Kristennya, titik. Begitu saudaraku yang tadi ya. Jadi 2 poin yang Anda ajukan sebagai referensi untuk mengatakan Musa dan Yesus sama, itu tertolak demi akal sehat, tertolak demi kewarasan manusia, tertolak demi kelanjutan umat beragama yang berlandaskan kepada firman atau kalam ilahi, bukan cocokologi dari timur dan dari barat. Sorry. Nah, sekarang saudara tolong tunjukkan kepada kita di sini siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa. Apakah Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Petrus, atau Yesus, atau siapapun itu? Silakan. Oke Bang Zuma ya, saya akan menanggapi apa yang kamu sampaikan ya. Terima kasih kamu sudah rajin menyampaikan Alkitab. Namun yang kamu sampaikan itu dengan hawa nafsu kamu sendiri, dengan nafsu sendiri. Yang pertama Juma, saya mau katakan sama Juma
Bang Juma mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen, ya. Sebenarnya kalau Juma bisa pahami apa itu Kristen, ya, pasti itu kita mengikuti Yesus atau Yesus Kristus, ya. Tapi masalahnya bukan Yesus harus tahu Kristen apa itu Kristen, apa itu di mana itu Kristen, bukan masalah begitu. Tapi di sini masalahnya orang-orang yang mengikuti Yesus, dan orang-orang itu yang mengikuti Yesus dikatakan pengikut Kristus, Bang Juma. Jadi kamu salah, logika kamu itu salah di situ. Gantian, itu yang pertama. gantian. Tunggu, yang gantian, kedua, gantian. Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu. Yang kedua. Saya tanggapi dulu yang pertama. Nanti Anda lanjut. Jadi gini, saudara harus memahami yang disebut Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Catat itu, pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Nah, bagaimana kita menakar Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Lihat agamanya, ajarannya. Contoh, menyembah Yesus itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Makan babi itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Mingguan itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Makan segala binatang itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Natalan bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Trinitas, Tritunggal itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Pahami itu dulu. Jadi Kristus itu banyak, sesuai dengan nasihat Yesus di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 26. Itu jelas bahwa ada Kristus-Kristus lain yang bukan Yesus. Paulus mengakui bahwa Kristus yang datang kepadanya bukan Yesus. Kamu tunjukkan Kristus yang lain siapa? Coba tunjukkan sama saya. Yang kau sembah di hari Minggu, yang saudara sembah di hari Minggu itu bukan anak Maria. Di mana itu? Datanya mana? Datanya mana? Saya minta. Oke. Dengarkan saya. Yesus mengatakan bahwasanya aku mengenal muridku. Yohanes 10 nomor 27. Muridku mengenal aku. Muridku mendengarkan suaraku. Muridku mengikuti aku. Pertanyaan saya kepada saudara, suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja hari Minggu? Kamu tahu apa itu gereja? Cuma enggak usah ke situ. Enggak. Suara siapa? Kalau kamu, ya. Suara siapa yang membisikkan hati kalian sampai kalian hari Minggu berjalan dari rumah ke gedung bernama gereja menyembah yang bernama Kristus Yesus? Ya. Itu bisikan siapa? Suara siapa? Kamu tahu apa itu gereja? Mulai lagi. Aku Ya, mengenal kamu jawab muridku, muridku mengenal aku, mereka muridku mendengarkan suaraku, mereka muridku mengikuti aku. Suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian bergerak di hari Minggu? Suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian bergerak ke gereja hari Minggu? Silakan. Kamu tahu? Silakan tunjukkan jawab pertanyaan saya. Yesus mengatakan murid-muridku mendengarkan suaraku. Pertanyaan saya, suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian kompak di hari Minggu bergerak ke gereja menyembah Kristus? Jawab. Jawab, Bang. Kasih tahu sama kamu ya, Juma ya. Kasih tahu jawab. sama kamu ya. Kalau kamu pertanyaan yang menurut kamu itu keluarkan, itu kamu tanya apa itu di mana ya sebenarnya itu gereja. Kamu nggak tahu apa itu gereja. Saya tidak tahu itu. Yang saya tanya, dengarkan. Yesus berkata, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Pertanyaan muncul, suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian kompak bergerak ke gereja hari Minggu? Suara siapa? Suara siapa, Bang? Yang membisikkan di hati kalian tiap hari Minggu ke gereja itu suara siapa itu? Datanglah hari Minggu.
sembahlah aku hari Minggu. Itu suara siapa, Bang? Ya, Suara siapa itu? kamu tunjukkan, kamu tahu apa itu gereja? Cuma. Ya, kamu yang saya biar kamu yang paham saya dulu, biar bahas kamu ini paham, biar yang saya bahas ini gedung-gedung tempat penyembahan Minggu. Itu yang saya maksud. Nggak usah kok apa itu gereja. Saya nggak mau bahas itu. Saya tidak mau Iya, cocokologi. biar kamu Saya tahu. hanya bertanya. Biar kamu tahu. Suara siapa yang berbisik di dalam hati kalian, di sanubari kalian, sehingga kalian bergerak ke gereja Iya. kompak hari Minggu menyembah Kristus? Itu suara siapa? Yang membisikkan ke dalam hatimu untuk ke gereja hari Minggu menyembah Kristus. Itu bisikan siapa? Kamu belajar apa itu? Kamu belajar dulu biar kamu nggak salah paham. Ini makanya saya bertanya Pak dosen. Ya. Saya bertanya kepada dosen saya. Pak dosen, orang Kristen mendengarkan bisikan siapa? Suara dari mana? Hari Minggu kompak sedunia menyembah Kristus. Itu suara siapa? Ada tetangga. Nah, kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jangan cuma banyak Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan? Aku yang sedang bertanya loh. Kok aku pula yang nggak bisa menjawab pertanyaan? Gini, cuma kamu belajar untuk berbicara dengan lawan bicara. Kalau dijawab ya dijawab gitu loh. Katakan itu kepada diri Anda. Makanya saya kasih tahu. Kamu tahu apa itu gereja, baru saya Gereja lanjutin sama kamu kalau manusia culun, cocokologi, halusinasi. Jawab aja apa itu gereja itu adalah tubuhnya sendiri, bedeng. Ya, gereja itu apa itu gereja? Ya, apa itu Katanya gereja? tubuhnya orang Kristen itu sendiri, bedeng. Ya, terus apa lagi? Apalagi ya, arisan tetangga. Kok arisan tetangga? Iya, itu menurut saya, namanya juga orang baru belajar, coy. Nah, itu kan menurut kamu. Kamu nggak Kan paham. aku bilang itu menurut saya. Gini. Sekarang menurut Eke, Gini. suara siapa yang Eke dengarkan sampai Eke ke gereja hari Minggu nyembah Kristus? Jawab itu. Makanya kan saya udah bertenang sama Juma. Tante Kamu Kangkung. nggak- Dengar. Saya Nah, tegaskan sekali inilah lagi. cara- Kalau inilah Anda cara nggak kamu. bisa, kalau Anda tidak bisa menjawab saya, Anda boleh turun. Udah, biar kamu paham dulu. Mama Eke, aku pula yang Kenapa? diajarin sama Eke. Iya, biar saya ajarin kamu, biar kamu Ya bisa sudah, paham. ajarin saya. Tolong ajarin saya, Tante. Tante lucu deh, berkumis. Sederhana kok itu. Anda mengatakan diri Anda pengikut Kristus. Oke, kita hargai. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku. Mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, suara siapa yang Anda dengarkan sampai kalian ke gereja di hari Minggu? Gitu loh. Apa kabar? Baik, saudara. Baik. Ya, saya ada pertanyaan. Oh, boleh. Dari mana? Katolik, Protestan? Katolik. Oke, silakan, Bang. Saya mau tanya, Yuk, yang korupsi uang gereja di Bank BNI itu, dia kan ke Mekah. Dosanya bisa hapus enggak? Saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Islam tidak mengajarkan korupsi. Dia Islam, Bang. Dia Islam. Urusannya Dia itu Islam. dia oknum. Agama Semua saya tidak kena. mengajar. Semua dia anggota, dia membernya Muhammad, sama aja. Oh gitu, ya. Dia Oke kan lah. korupsi uang, dia kan staf BNI itu. Lalu dia pakai uang itu naik haji. Lalu dia cium batu aswad. Dosanya bisa hapus. Pengikut Yesus kok matanya sipit? Setahu saya Bani Israel nggak siput gitu. Tapi yang tadi itu Bapak Lina Wijaya, versi laginya. Itu Bapak Lina Wijaya, itu versi lagi. Halo, semangat siang. Iya, selamat siang. Iya, saudara Katolik Protestan. Protes. Iya, silakan Bang, buka kamera, kita diskusi.
Tapi jangan kau turunkannya. Iya bang, kalau masih waras, kalau masih waras, belum bau-bau gereja, pasti masih bertahan di sini. Tapi kalau sudah bau-bau gereja, kami turunkan. Ya, silakan bang. Ulangan 18 ini, Nabi yang sama seperti Musa itu siapa menurut abang? Enggak ada tafsir. Nanti ku tafsir jadi repot kau. Aku enggak nafsir, enggak ada. Ya, jangan tafsir. Ini nubuat. Tuhan berkata di situ, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Tuhan akan menyimpan firmanku di mulutnya. Tuhan akan menyimpan firmanku di mulutnya. Dan siapapun yang tidak mendengarkan nabiku itu akan kumintai pertanggungjawaban. Kan gitu bang. Pertanyaan saya. Dan kau berharap itu kan? Pertanyaan saya, Kasihan kan siapakah nabi yang siapakah nabi yang sama seperti Musa? Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Oke? Nah, sekarang giliran Anda. Siapakah nabi tersebut? Silakan. Aku nggak tahu, aku nggak ngomong yang nggak tahu aku. Terus maksud Anda tertawa tadi itu apa? Menertawakan kebodohan sendiri atau apa? Ya kan itunya sering kalian bawa-bawa, asal apa kalian itu kalian bawa-bawa. Saya sudah mengatakan bukan Nabi Muhammad. Udah aku bilang. Bukan Nabi Muhammad. Udah selesai. Bukan Nabi Muhammad. Puas. Nah, sekarang giliran Anda menjawab. Siapakah Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Itu siapa? Ayo. Siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Ayo, silakan. Ayo. Aku nggak tahu siapa menurutmu, siapa? Oh, saya nggak tahu juga. Menurutmu siapa? Saya nggak tahu juga. Aku nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Masalahnya ini ada di kitabmu. Kamu ngambil kitabnya Yahudi, kau pakai di gerejamu. Harus kau tahu siapa dia. Jadi jangan karena kamu itu menggunakan baju hitam sampai kamu pura-pura tidak tahu. Meskipun kau menggunakan baju hitam seperti itu, ya udahlah bang, gak usah ngopi lagi dia. Ayo bang. Bukan masalahnya. Ganteng atau aku dulu nih? Oke lah, ganteng dulu lah. Iya, silakan. Turun semua. Dia tadi menggunakan baju hitam kan teman-teman? Benar nggak? Kawan kita tadi. Baju hitam kan? Atau mata saya yang buram? Baju hitam. Yang saya lihatnya itu bias gigi, bukan bajunya. Bajunya sih hitam, cuman bias giginya yang membuat bajunya jadi kelihatan kuning. Halo, selamat siang, silakan. Saudara siapa ini? Oh, bajunya yang kuning, kupikir tadi bias. Maaf, maklumlah gelap kan. Halo, selamat siang. Halo bang. Selamat siang. Dari sekte mana?